Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Asri selaku dosen mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi Akuntansi, dan selamat malam kepada teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan analisa sistem penjualan motor secara tunai pada dealer Yamaha Dirgantara Motor. Selanjutnya, sejarah perusahaan Yamaha Dirgantara Motor. Dirgantara Motor adalah salah satu cabang resmi Yamaha yang didirikan sejak tahun 1995 oleh Bapak Suyono, yang beralamat di Jalan Samanhudi nomor 14/3 Pasar Baru, Jakarta Pusat. Dirgantara Motor ini adalah dealer yang menjual berbagai jenis sepeda motor dari Yamaha, dan sistem penjualan pada Dirgantara Motor adalah secara tunai. Nah, Dirgantara Motor juga mempunyai cabang yang terletak di Ciracas dan di Tangerang. Dalam slide ini saya akan menjelaskan struktur organisasi dan fungsi pada perusahaan Yamaha Dirgantara Motor. Struktur organisasi yang pertama ada manajer, kemudian kepala cabang, kemudian admin, kemudian sales counter, kemudian bagian PDI, dan juga supir. Manajer bertanggung jawab atas implementasi kebijakan perusahaan dan memastikan berjalannya peraturan perusahaan serta kesesuaiannya dengan objektif dan strategi perusahaan sesuai target bisnis perusahaan secara menyeluruh. Kemudian kepala cabang berperan sebagai penanggung jawab terhadap segala keperluan cabang, terutama dalam urusan penjualan dan operasional cabang sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Kemudian ada admin, yaitu melakukan registrasi, menerima pembayaran, membuat kwitansi dan surat jalan, melakukan pencatatan setiap transaksi, dan juga membuat laporan. Kemudian ada sales counter, yaitu melayani konsumen yang ingin membeli sepeda motor dan bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penjualan sepeda motor. Kemudian ada bagian PDI, yaitu menerima unit yang turun dari pabrik, melakukan pemeriksaan unit sepeda motor, dan bertanggung jawab atas keluar masuknya sepeda motor dan perlengkapan sepeda motor tersebut. Kemudian ada supir, yaitu menyiapkan sepeda motor yang telah diperiksa untuk dikirim dan bertanggung jawab setelah menerima surat jalan atas unit sepeda motor yang akan dikirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Rahayu. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang proses sistem berjalan. Proses sistem berjalan itu yang pertama adanya transaksi penjualan. Pastinya ada konsumen yang ingin membeli unit sepeda motor. Sistem penjualannya adalah konsumen datang langsung ke dealer atau dengan cara sales counter menyebarkan brosur sehingga transaksi penjualan bisa melalui via telepon atau WhatsApp, namun lebih banyak konsumen langsung datang ke dealer. Kemudian yang kedua, ketika konsumen datang ke dealer, ada sales counter yang akan melayani dengan memberikan brosur dan memberi informasi mengenai unit sepeda yang akan dibeli oleh konsumen. Yang ketiga, ketika konsumen sudah menentukan motor yang akan dibeli, sales counter meminta data untuk dibuatkan SPK atau surat pemesanan kendaraan, kemudian dicatat oleh admin untuk diregistrasi. Kemudian yang keempat, setelah diregistrasi, konsumen melakukan pembayaran pelunasan motor yang akan dibeli. Jika pembayarannya telah diterima, maka admin membuat kwitansi yang akan diberikan kepada konsumen sebagai tanda bukti bahwa konsumen telah melunaskan pembayaran. Lalu admin membuat surat jalan, kemudian diberikan ke bagian pemeriksaan untuk diperiksa dahulu unitnya. Yang terakhir, setelah dilakukan pemeriksaan unit, surat jalan diberikan kepada supir untuk
dilakukan pengiriman unit sepeda motor. Jika unitnya sudah kekirim dan diterima oleh konsumen, maka dicatat oleh admin untuk transaksi penjualan. Kemudian admin membuat laporan penjualan harian yang akan dikirim untuk kepala cabang dan manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Rahayu. Saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang activity diagram. Activity diagram itu merupakan rancangan aliran aktivasi atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Di sini ada konsumen, sales counter, admin, bagian PDI atau pemeriksaan, terus supir, kepala cabang, dan manajer. Nah, konsumen itu pertama-tama melihat jenis motor, terus dilayanin sama sales counter, terus memilih. Lalu setelah konsumen menentukan jenis motor, sales counter itu meminta data untuk dibuatkan SPK. Nah, baru habis itu setelah dibuatkan SPK, konsumen melakukan pembayaran. Habis melakukan pembayaran itu, si sales counter memberi SPK-nya kepada admin untuk dibuatkan registrasi. Nah, admin membuatkan registrasi, terus membuat kwitansi untuk bukti pembayaran, dan membuat surat jalan. Sebelum dikirim, barangnya itu diperiksa terlebih dahulu oleh bagian PDI atau bagian pemeriksaan. Lalu surat jalannya dikasihkan ke supir, dan supir melakukan pengiriman. Setelah pengiriman diterima oleh konsumen, admin mencatat sebagai transaksi penjualan, lalu membuat laporan kepada kepala cabang, dan kepala cabang menerima laporan dan mengecek laporan, lalu dikasih ke manajer. Nah, manajer menerima laporan dan melihat laporan, kemudian selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan perumusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada dosen Absia dan kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Faulia Wiani. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang use case diagram tersebut. Jadi use case diagram itu merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Use case diagram bisa mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan use case diagram mengenai sistem penjualan tunai sepeda motor Yamaha. Yang pertama, di situ ada aktor, dan di dalam sistem yang kami buat itu kami ada beberapa menu pilihan. Jadi yang pertama ada login, menu laporan, daftar kode dan harga motor, input data customer, menu cetak kwitansi, dan selesai. Pertama-tama, jika user atau aktor tersebut ingin melakukan pekerjaannya, maka aktor tersebut wajib melakukan login terlebih dahulu. Lalu jika ada pesanan, aktor tersebut bisa langsung melihat daftar kode beserta harganya. Lalu dilanjut dengan menginput data customer, dilakukannya pencetakan kwitansi beserta surat jalan. Jika sudah, dilakukannya pelaporan dan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Oktayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERD dan LRS. Jadi ERD itu adalah suatu pemodelan dari basis data relasional yang didasarkan atau persepsi di dalam dunia nyata. Dunia ini senantiasa terdiri dari sekumpulan objek yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Suatu objek disebut entity
entity dan hubungan yang dimilikinya disebut relationship. Menjadi mentalis, suatu entity bersifat unik dan memiliki atribut sebagai pembeda dengan entity lainnya. Di sini contoh LRD-nya. Konsumen melakukan transaksi, karyawan mengolah transaksi, kemudian konsumen menerima barang. Selanjutnya LRS. LRS itu adalah representasi dari struktur rekord-rekord pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antarhimpunan entitas, menentukan kardinalitas jumlah tabel dan forek key atau FK. Berikut ini adalah diagram LRS. Login admin, username, password, tambahan user, edit user. Admin, nama, alamat, nomor telepon, tambah admin, ubah admin, hapus admin, cari admin. Kendaraan, kode kendaraan, merek kendaraan, tipe kendaraan, nama kendaraan, tahun pembuatan, nomor seri, nomor rangka, nomor mesin, nomor status jual, sama harga kosong. Selanjutnya ada tambahan kendaraan, ubah kendaraan, hapus kendaraan, dan cari kendaraan. Tunai. Pembayaran tunai ada nofaktur, kode pelanggan, kode kendaraan, merek kendaraan, harga, tahun pembuatan, tanggal transaksi, dan ada tambahan tunai, ubah tunai, hapus tunai, cari tunai, dan cetak tunai. Pelanggan, ada kode pelanggan, nama, alamat, nomor telepon, dan nomor identitas. Kemudian ada tambahan pelanggan, ubah pelanggan, hapus pelanggan, dan cari pelanggan. Terima kasih. Baik, dalam slide ini saya akan setelah melakukan login. Pada slide ini ialah Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari dealer di Dirgantara Motor adalah: 1. Sistem akuntansi penjualan tunai di Dirgantara Motor masih bersifat manual, meliputi A. Fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi penjualan tunai di Dirgantara Motor terdiri dari 3 bagian, yaitu sebagai pemimpin dan pegawai, bagian penjualan, dan bagian administrasi. Yang B. Dokumen yang terkait dengan sistem akuntansi penjualan tunai dan kwitansi penjualan. C. Sistem akuntansi penjualan tunai pada Dirgantara Motor terdiri dari 5 prosedur, yaitu prosedur penerimaan pesanan dari pelanggan, prosedur penerimaan kas, prosedur penyerahan barang, prosedur pencatatan penjualan tunai, dan yang terakhir prosedur penyetoran kas ke bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.